warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Selamat siang semuanya. Ya, ketemu lagi nih sama channel aku di Cerita Kita. Baik, hari ini aku mau bahas informasi penting nih terkait dengan bagaimana masuk perguruan tinggi negeri. Buat ayah bunda di luar sana yang punya putra atau putri yang di kelas 12, buat eyang-eyang yang punya cucu di kelas 12, ataupun buat kalian sendiri nih yang saat ini duduk di kelas 12, ataupun buat kalian yang tahun depan memasuki jenjang kelas 12. Jadi informasi ini sangat-sangat penting, jangan di skip ya, jangan dipotong-potong juga gitu kan. Ikuti sampai selesai perjalanan cerita kita hari ini. Nah, di sebelah aku sudah ada Pak Faris. Ya. Sorry ya, aku panggilnya Pak aja gitu ya. Boleh. Oke. Jadi Pak Faris ini guru bimbingan konseling di salah satu sekolah menengah atas di Jakarta Timur. Assalamualaikum Pak Faris. Ya, waalaikumsalam Bang Bar. Apa kabarnya nih Pak Faris? Alhamdulillah baik. Kira-kira kegiatannya apa nih Pak Faris? Sekarang kegiatannya sih ngajar aja sampai rumah ya, ngomong ponakan. Asik gitu. Kadang-kadang ya sedikit-sedikit konsultasi anak-anak via WhatsApp dan sebagainya. Pak Faris nih, ngomong-ngomong terkait dengan masuk perguruan tinggi negeri, kira-kira jalurnya apa aja sih untuk masuk perguruan tinggi negeri? Nah, untuk masuk perguruan tinggi negeri itu ada banyak jalurnya, tapi yang memang umum itu ada 5 biasanya. Nah, yang pertama itu ada SNMPTN atau bisa dibilang yang selama ini kita kenal jalur undangan. Nah, jalur undangan ini seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Nah, yang dimana ini adalah apresiasi sekolah atau dinas, baik kepada siswa atas usaha mereka selama 3 tahun terakhir. Gitu. Jadi mereka yang memang sudah berambisi, berprestasi dan juga memang sudah memiliki gambaran sejak awal tujuan hidupnya sejak awal, mereka disinilah kesempatan mereka. Gitu. Jadi sekolah nanti mengajukan siapa saja yang berkesempatan dan nanti mengikuti seleksi tersebut. Gitu. Dan selanjutnya ada rekomendasi. Jalur rekomendasi tersebut adalah jalur SNMPN atau PMDK. Di sini ada 2. Gitu ya. Jadi yang SNMPN ini jalur seleksi nasional masuk Politeknik Negeri. Jadi politeknik seluruh Indonesia masuknya di sini. Nah, di sini ada bedanya yang SNMPTN sama SNMPN. Kalau SNMPTN dia itu programnya sarjana 1 atau S1. Kalau yang ada D4-nya juga, sarjana terapan. Kalau yang SNMPN adanya D3-nya saja. Begitu. Catat ya ayah bunda semuanya yang di luar sana. Dan terus selain itu? Selanjutnya ada jalur PMDK. Nah, ini jalur PMDK ini setiap universitas beda-beda. Gitu ya. Contohnya kayak di UI namanya PPKB UI. Terus di di IPB namanya USMI. Di UGM namanya PBUB UGM. Di Undip PSSB dan sebagainya, itu macam-macam sekolah beda-beda. Dan itu jalur yang memang tidak memerlukan tes lagi. Jadi hanya seleksi rapot aja, pengetahuan. Seperti itu. Selain yang tadi nih Pak Faris, ini kan tadi terkait dengan jalurnya lebih kepada jalur undangan ya? Jalur undangan. Nah, selain itu apa nih Pak Faris untuk masuk perguruan tinggi? Nih, misalnya nih teman-teman di luar sana udah ikut jalur undangan ternyata nggak lolos, kira-kira ada jalan yang lain nggak? Ada dong. Jadi buat teman-teman semua di sini, kalau misalnya memang belum berkesempatan untuk mengikuti seleksi jalur undangan, kalian bisa ikut jalur SNMPN atau jalur PMDK tadi, jalur rekomendasi. Dan selanjutnya ada jalur prestasi gitu. Jadi di PMDK ini ada prestasinya juga. Gitu. Selanjutnya ada yang namanya UTBK. Atau programnya itu SBMPTN. Tapi ujiannya itu namanya UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Dan itu memang pembuktian sejauh mana pemahaman kalian terhadap apa yang kalian pelajari selama 3 tahun terakhir. Dan di situ memang ketat banget. gitu, karena memang persaingannya nggak cuma tahunan kalian aja, betul, gitu. Betul, jadi betul.
tahun kemarinnya lagi mereka masih berkesempatan untuk ikut UTBK. Nah, jadi nih yang selanjutnya ada yang namanya jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini setiap kampus punya kebijakannya masing-masing. Ya, di mana mereka ada yang pakai ujian lagi, kayak SIMAK, UTUL dan sebagainya. Terus ada yang pakai nilai UTBK, terus ada yang memang dia pakai nilai rapot dari ilmu pengetahuannya aja, dari nilai pengetahuan aja. Gitu. Itu dari 5 jalur tersebut. Nah, sekarang nih Pak Faris, tentunya gini dong, namanya orang tua nih, sebagai orang tua ya, ayah bunda tentunya ya, kepengen anaknya masuk perguruan tinggi negeri, enggak ya menghindari tes lah gitu ya, tentunya lewat jalur undangan dong, tadi yang SNMPTN. Kita pengen tahu juga nih, yang melalui jalur SNMPTN kira-kira syarat-syaratnya atau kriterianya apa aja nih Pak Faris? Nah, kriteria yang utama itu ada yang namanya persenan dari setiap angkatan, dari satu angkatan tersebut. Contohnya kayak misalnya sekolah itu akreditasinya apa, jadi ada akreditasi A, B, dan C, dan tentunya setiap akreditasi beda-beda persenan siswanya yang berkesempatan untuk ikut seleksi tersebut. Contoh kayak misalnya di negeri, kalau negeri kan hampir semua negeri A. Semua negeri lah, semua negeri A, dan swasta pun juga banyak yang A. Kalaupun mereka yang memang akreditasinya A, mereka berkesempatan 40% siswanya dalam satu jurusan ikut seleksi nasional tersebut, seleksi undangan tersebut. Dan kalau misalnya akreditasinya B, dia 30%. Kalau misalnya akreditasinya C, dia 20%. Contoh misalnya akreditasi A-nya 40% itu misalnya siswanya ada 144, berarti 40%-nya itu 72, gitu misalnya. Nah, dari 72 itulah yang berkesempatan ikut seleksi undangan tersebut. Gitu. Terus ini kan terkaitnya sama kuota ya, nih hubungannya sama kuota. Kira-kira nih supaya anak-anak ayah bunda nih bisa masuk ya kan, untuk memenuhi kuota tersebut, apa aja sih yang dibutuhkan? Misalnya apa dari nilai atau bagaimana Pak Faris? Nah, jadi untuk bisa berkesempatan ikut di jalur undangan tersebut, memang ada perhitungan nilainya. Jadi yang dimana mereka itu peringkat 1 sampai 72 sesuai 40% tersebut. Contoh, secara paralel ya? Iya, secara paralel. Jadi IPA saja, IPS saja. Nah, dari mana nilainya yang diambil? Jadi nilai yang diambil itu adalah nilai 6 mata pelajaran saja. Gitu. Jadi nilai contoh misalnya IPA, berarti dia nilainya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, dan biologi. Nah, kalau yang IPS itu berarti matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Berarti kalau yang dilihat cuma 6 pelajaran tadi, berarti peringkat kelas yang selama ini kita pahami nih Pak Faris, itu kan ada biasanya di sekolah itu masih ada ya sekolah-sekolah yang ranking ya, istilahnya ranking kelas. Berarti dengan melihat hanya 6 tadi, anak-anak yang ranking 1 sampai 10 besar secara umum memungkinkan untuk tidak ini dong ya? Tidak masuk kuota ya? Karena memang dari 6 mata pelajaran bisa jadi kan dia di kelasnya misalnya atau di angkatannya secara IPA dia ranking 2 misalnya. Nah, terus tiba-tiba pas di paralel atau di 6 mata pelajaran tersebut dia jadi ranking 1 bisa, atau bahkan bisa jadi ranking 10 atau 15. Kenapa? Karena itu semua mata pelajaran. Gitu. Jadi bisa jadi dia besarnya karena agama, atau karena olahraga, atau karena karena kesenian. Gitu. Ya Pak Faris, berarti kan gini, ayah bunda juga nggak perlu cemas ya kalau misalnya putra putrinya ternyata tidak masuk peringkat 10 besar nih, karena ternyata yang dilihat cuma 6 pelajaran tadi. Jangan kemana-mana dulu, kita break setelah